Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Karena ini bahasan agak panjang, padat, kita langsung saja memasuki hadis yang ke-111. Ini hadis dari Ummul Mukminin Siti Aisyah, salah seorang istri Rasulullah SAW, radhiyallahu anha, an Masyruqin qala. Dari sahabat bernama Masyruq radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu li Aisyah radhiyallahu anha, ya ummatahu, hal ra'a Muhammad rabbahu. Jadi seorang sahabat Masyruq radhiyallahu anhu bertanya pada Ummul Mukminin, apakah saat malam Rasul kita Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Sidratul Muntaha? Saat di Sidratul Muntaha, apakah Rasulullah SAW melihat Allah, wajah Allah dengan wujud aslinya? Ini hadis dalam syarahnya disebutkan, sahabat Masyruq ini bertanya kepada Ummul Mukminin karena Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, bertanya kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, saat mereka bertemu di padang Arafah. Pertanyaan sahabat Ubay bin Ka'ab kepada Ibnu Abbas, apakah Rasulullah SAW melihat wajah Allah dengan wujud aslinya saat beliau Mi'raj? Jawaban sahabat Ibnu Abbas, iya. Tapi yang menarik dalam syarah tersebut, saat Abdullah bin Abbas, kita ketahui sebagai penafsir terbaik, menjawab bahwa Rasulullah SAW saat Mi'raj melihat wajah Allah dengan wujud asli, justru Ka'ab yang bertanya, beliau mengingkari dan bertakbir. Peristiwa ini didengar oleh sahabat yang lain namanya bernama Masyruq, sehingga sahabat ini penasaran sehingga ingin bertanya langsung kepada istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, apakah benar Rasulullah SAW melihat wajah Allah saat Mi'raj atau tidak? Kita dengarkan apa jawaban Aisyah. Ini yang menarik, ya ummatahu. Ini sebuah panggilan seseorang kepada seorang ibu, bisa berkaitan karena kasih sayang seorang anak pada ibunya, bisa berkaitan karena penghormatan, karena sahabat bertanya pada istri Rasulullah SAW, maka bahasanya ya ummatahu. Saat Fatimah memanggil ayahnya, ya abatahu, ini panggilan yang penuh kasih sayang. Ya, hakikatnya demikian. Kemudian kita dengarkan, faqalat laqad qaffa sya'ri, ya, mimma qulta. Kata Aisyah, saat mendengar pertanyaan Masyruq, apakah Rasulullah SAW melihat wajah Allah saat Mi'raj? Apa jawaban Aisyah? Pertanyaanmu telah membuat diriku merinding, bulu kudukku merinding. Karena ini pertanyaan tidak main-main. Ya. Mimma qulta, apa yang kamu tanyakan membuat qaffa sya'ri. Secara bahasa qaffa itu berhenti, rambutku berhenti dan merinding. Saking pertanyaan sangat dahsyat. Ya. Kemudian kita dengarkan, ya. Aina anta min salasin min haddatsakahunna faqad yudrika al-absa'a. Maaf, faqad kadzaba. Aisyah bertanya kepada Masyruq, kenapa engkau bertanya pada 3 hal perkara? Karena 3 perkara ini hakikatnya bisa menyebabkan, kalau dia tidak percaya dengan 3 perkara ini, menyebabkan orang ini termasuk orang-orang yang berdusta. Faqad kadzaba. Ya. Apa 3 perkara ini? Ini karena keheranan Aisyah ini pada pertanyaan Masyruq tadi. Ya, saya ulangi. Aina anta min salasin man haddatsakahunna faqad kadzaba.
Man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba. Dan Aisyah menjelaskan apa 3 perkara. Yang hakikatnya 3 perkara ini, kalau mereka mempercayai 3 perkara ini, mereka telah berdusta. Yang pertama, man haddatsaka, barang siapa menceritakan kepada engkau wahai Masyruq bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba. Bahwa saat Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW melihat Tuhannya atau Allah, sungguh orang ini telah berdusta. Ini pelajaran penting. Kalau ada yang mengatakan dia pernah melihat Tuhan, ini orang ini hakikatnya telah dusta dan dia telah termasuk orang yang kafir. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Nanti kita dengarkan hadis dari riwayat Tirmidzi dan derajatnya hasan sahih. Kemudian ya, jadi man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba. Tsumma qara'at, kemudian Siti Aisyah membaca satu surat, yaitu dalam surat dalam surat Asy-Syura di ayat 51 ya. Kikatnya demikian. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Apa artinya? Hakikatnya tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah dengan penglihatan mata. Tapi Allah yang bisa melihat apapun ya, dengan pandangan dan penglihatan yang Allah miliki, dan Allah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Ya, hakikat ini surah Asy-Syura ya, ayat 51. Berikutnya, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab. Dalam surat yang lain, surat Asy-Syura ayat 51 ya. Tadi mohon maaf surat Al-Maidah ya. Surah Asy-Syura 51 yang tadi pertama adalah surat Al-An'am di ayat 103. Saya ulangi, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Ini adalah surat Al-An'am di ayat 103. Adapun isi surah Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw warahija. Tidak ada seorang pun yang bisa berbicara dengan Allah kecuali dengan perantara wahyu atau dibalik tabir. Siapa nama nabi yang pernah diajak Allah berbicara? Nabi Musa. Maka Nabi Musa mendapatkan julukan apa? Bukan kalamullah, kalimullah. Kalimullah artinya diajak bicara. Kalau kalamullah ucapan Allah, firman Allah. Yang paling parah sekarang Panji Gumilang mengatakan, meyakini Al-Quran qala Rasul fi kitabil karim. Itu contohnya demikian ya. Wa iyadzubillah. Jadi kalimullah. Kalau Nabi Ibrahim dikenal dengan istilah apa? Khalilullah. Apa artinya Khalilullah? Kekasih Allah ya. Hakikatnya demikian. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw yurahija. Wa man haddatsaka annahu ya'lamu ma fi ghad faqad kadzaba. Barang siapa yang berkata kepadamu wahai Masyruq, dan ini untuk kita semua, bahwa dia tahu apa yang terjadi hari esok, orang ini hakikatnya telah berdusta. Mungkin kita sempat viral dengan satu ustadz sampai mendapatkan julukan ustadz akhir zaman, karena bahasannya selalu tentang datangnya kiamat, yaitu 1500 tahun Hijriah. Berarti sekarang sudah 1444 Hijriah, berarti 6 tahun ke depan kiamat. Akhirnya ustadz ini hilang dari peredarannya, karena memang banyak hadis-hadis yang disampaikan berkaitan datang kiamat itu banyak yang hadis mungkar dan beliau ditahdzir. Tapi kan banyak jamaah yang tertarik mengundang beliau karena berkaitan dengan tanda kiamat, sehingga ustadz ini dikenal dengan ustadz akhir zaman ya. Jadi kembali pada hadis ini, apa kata Ummul Mukminin? Barang siapa yang mengatakan dia tahu akan hari esok, dia telah dusta. Sambil
Siti Aisyah Mu'minin membacakan surat Luqman, surat 31 ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Di surah Luqman surat 31 ayat 34 ada 5 rahasia, hanya Allah yang mampu mengungkapkan 5 rahasia ini. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Pertama berkaitan dengan kapan terjadinya kiamat. Dulu sempat viral, menurut suku Aztec Meksiko kiamat terjadi 2012, sehingga muncullah film dari Steven Spielberg yang menjadi box office saat itu tentang apa? Kiamat 2012. Ya. Berikutnya, tidak ada seorang pun yang tahu apa? Kapan hujan turun. BMKG hanya memprediksi ramalan cuaca, bisa benar bisa tidak. Ya, hakikatnya demikian. Yang ketiga apa? Tidak ada seorang pun yang tahu apa jenis kelamin seorang anak pada rahim ibunya. 4 dimensi, 5 dimensi hanya disebut dengan eksidentia dan filsafat ilmu apa? Kalau benar itu hanya kebetulan, bukan sebuah kepastian. Pasti saya yakin ada pengalaman jamaah saat dokter kandungan mengatakan anak bapak lahirnya laki-laki, padahal ternyata lahir perempuan. Kan sering itu terjadi, ya. Jadi tidak ada yang tahu apa jenis kelamin seorang anak pada rahim ibunya. Yang keempat, termasuk wa mata dilam semada taksibu ghada, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi hari esok. Dan yang terakhir, wa ma tadri nafsun fi ardin tamut, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi ingat-ingat, yang pertama, tidak ada yang pernah melihat Allah di kehidupan dunia. Yang mengaku pernah melihat Allah, dia dusta. Yang kedua, tidak ada yang tahu apa yang terjadi hari esok. Yang mengaku tahu berarti dia telah berdusta. Termasuk orang mengaku dirinya guru spiritual, sehingga katanya sebelum kita ngucapin sesuatu, cerita ke dia sesuatu, dia tahu apa keinginan kita. Ini orang dusta. Ya, pasti dia punya khadamnya, korinnya yang mengatakan tentang berita dusta itu. Hakikat demikian. Yang ketiga, ya, yang ketiga harus menjadi perhatian kita semua. Wa man haddatsaka annahu katama faqad kadzaba. Ya orang-orang Syiah, barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak amanah, menyembunyikan risalah Allah, tidak semua ayat Quran yang 6.236 itu benar adanya. Karena versi Syiah itu ayat Quran bisa sampai 10.000. Ya, sampai demikian. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyembunyikan risalah dari Allah, dia telah berdusta. Dan Siti Aisyah langsung membacakan satu surat, yaitu surat Al-Maidah ayat 67. Ya. Tsumma qara'at ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, ini perintah Allah, baligh, sampaikan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu. Jadi ayat ini keterangan dari Allah, tidak mungkin Nabi kita Muhammad SAW menyembunyikan risalah dari Allah. Tidak mungkin Nabi kita Muhammad SAW berkhianat atas risalah yang Allah telah sampaikan. Maka lihat, siapapun yang berani merubah syariat Allah ini, jangankan manusia, kiai, habib, profesor, atau orang terkenal di muka bumi ini, setingkat Nabi kita Muhammad SAW berani merubah syariat Allah, nggak main-main ancaman Allah. Lihat surah Al-Haqqah, surat 69 di ayat 44 sampai dengan ayat 47. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya engkau Muhammad merubah-rubah syariat dari kami, la akhadna minhu bil yamin, ku pegang tangan kananmu, tsumma laqata'na minhu alwatin, ku potong urat jantungmu, fama minkum min ahadin anhu ajizin, sampai Allah nantang kita semua. Siapa di antara kamu yang bisa menyelamatkan Muhammad dari ancamanku, kata Allah. Makanya mana mungkin Rasulullah SAW tidak amanah. Sama dengan orang-orang Syiah mengatakan malaikat Jibril salah menurunkan wahyu. Perintah Allah turunkan wahyu pada Ali bin Abi Thalib, tapi malaikat Jibril berkhianat.
sehingga salah mengirimkan wahyu pada Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah tuduhan yang sangat dusta, sesat dan menyesatkan. Jadi itu harus kita pahami benar. Semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sudah sempurna. Dan itu sampai beliau menyatakan saat haji wada, wahai yang mendengarkan khutbah wada, kalian yang hadir di padang Arafah ini, bahwa Muhammad telah menyampaikan seluruh risalah Allah dan kalian bersaksi atas itu, dan sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir hari ini bahwa seluruh risalah Allah telah aku sampaikan, telah aku tunaikan dengan penuh amanah. Jadi sekali lagi, hati-hati siapapun yang berani menambah-nambah syariat Allah, berani mengurangi apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya Muhammad SAW, hakikatnya orang yang telah berani menentang Allah. Dan yang lebih parah, hari ini banyak berdusta atas nama Rasulullah SAW. Pada ancamannya nggak main-main. Man kadzdzaba 'alaihi muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, dia telah menyiapkan tempatnya dalam neraka. Bahkan di awal kajian kitab Al-Lu'lu'ul Marjan, man kadzdzaba 'alayya laisa kadzibin 'ala ghairi. Yang berdusta atas namaku tidak sama dustanya kepada orang lain. Karena dusta atas nama Rasulullah SAW dosanya paling besar. Bahkan orang yang telah menyiapkan tempatnya dalam neraka. Nah, ini hadis ya yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian summa qara'at wa ma tadi nafsu mazat taksibu ghoda, tadi sudah surah 34. Wa man hadasa annahu katama faqad kadzaba, yang mengatakan Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu, dia telah dusta. Summa qara'at ya ayyuhar rasul balima unzila ilaika min rabbik, ini surah Al-Maidah tadi ayat 67. Kemudian al-ayah walakin ra'a Jibril alaihissalam fi suratihi marratain. Hadis ini dilanjutkan oleh tadi sahabat masyhur bahwa Aisyah menjelaskan yang dilihat Rasulullah SAW bukan wajah Allah, tapi yang dilihat adalah malaikat Jibril dalam dua bentuk aslinya. Jadi Rasulullah SAW, Bapak Ibu serta adik-adik pernah melihat wujud Jibril secara nyata, bentuk aslinya dalam dua hal, dalam dua peristiwa dan keadaan. Pertama di awal kenabian. Masih ingat ya turunnya surat Al-Muzammil? Ya, Zamilun, begitu lihat wujud malaikat Jibril, wujud aslinya. Nanti kita lihat hadis berikutnya bagaimana sosok malaikat Jibril. Ya, maka permintaan Rasulullah SAW pada istrinya, Zamiluni, selimuti aku, karena beliau ketakutan melihat sosok makhluk Allah begitu besar. Yang kedua kapan? Kapan Rasulullah SAW melihat sosok malaikat Jibril wujud aslinya? Ketika Mi'raj. Ketika malaikat Jibril menemani sampai hanya ke langit ke-7, tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Karena satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang Allah izinkan sampai ke Sidratul Muntaha siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Itulah kemuliaan beliau. Itu yang membuat beliau menjadi khairul anbiya, sayyidul anbiya, nabi yang paling mulia di antara nabi yang lain. Karena beliau satu-satunya yang pernah diundang Allah ke Sidratul Muntaha. Hadis ini Bapak Ibu menjelaskan kepada kita banyak hal. Pertama, pendapat seorang sahabat seperti Ibnu Abbas, berdasarkan yang diyakini bahwa Rasulullah SAW, bahkan Ibnu Abbas menjelaskan, kami Bani Hashim, dalam syarahnya saya baca, kami Bani Hashim meyakini bahwa Nabi kita Muhammad SAW melihat Allah, wajah Allah. Dan ini dibantah oleh Ummul Mukminin. Apa kata ulama? Apabila pendapat seorang sahabat terbantahkan dengan pendapat sahabat yang lain, maka pendapat yang pertama tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun pendapat sahabat kedua, pendapat dalam hal ini Ummul Mukminin Aisyah lebih mendekati kebenaran, karena nanti kita dengarkan beberapa hadis Aisyah yang langsung bertanya kepada suaminya, apakah engkau melihat wajah Allah ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah SAW dari riwayat Tirmizi, aku tidak melihat wajahnya karena ditutupi dengan cahaya nur. Anna ra'a. Ternyata
Allah itu ditutupi dengan cahaya yang sangat bersinar, kemilau. Mana mungkin aku bisa melihat wajah Allah? Ini langsung jawaban Rasulullah SAW saat istrinya bertanya, apakah engkau melihat wajah Allah ya Rasulullah? Ya. Berikutnya itu pelajaran pertama yang kita ambil, bahwa pendapat yang pertama terbantahkan dengan pendapat kedua, maka pendapat kedua bisa dijadikan hujjah. Yang kedua, bahwa perbedaan-perbedaan itu sudah terjadi zaman Rasulullah SAW. Makanya kita harus kembali kepada perintah Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih dalam satu perkara, surah An-Nisa 59, perintah Allah apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena kebenaran itu milik Allah. Al-haqqu min rabbik. Setingkat Ibnu Abbas penafsir terbaik bisa keliru. Apalagi hari ini dengan alasan kebebasan berpendapat jadi kacau kan negeri ini. Coba nanti cari di YouTube tentang hebohnya Az-Zaitun, menarik itu. Ada narasumber dari Ma'arif Institute. Kok bisa begitu pemahaman? Ya, coba nanti lihat kehebohan Az-Zaitun di YouTube, di ILC. Nah, betul. Nah, ini saya khawatirkan memang. Dan di situ juga terbongkar kan bagaimana Az-Zaitun ini besar. Dia berawal memang didukung oleh bin kalau di dalam acara itu. Ya, itu contohnya. Makanya itu cara Allah, wallahu khairul makirin. Saya sebenarnya udah lama mengenal Az-Zaitun. Karena ponakan saya 2 orang sempat di sana. Tapi berapa kali saya kunjungan kok saya lihat semakin aneh. Maka saya tarik. Saya katakan pada ibunya kakak kandung saya, ini enggak benar. Dan ternyata dari ILC kita pahami tahun 2001 ternyata 2002 MUI sudah menemukan kesesatan, tapi tidak berlanjut, yaitu kekuatan Az-Zaitun saat ini. Semoga hari ini Allah beri kita kekuatan untuk membongkar hakikat demikian. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, bahwa 3 perkara itu bukan perkara yang main-main. Bahkan orang yang meyakini dia pernah melihat wajah Allah, dia telah kafir hakikat. Karena setingkat Rasulullah SAW aja tidak pernah mengatakan beliau melihat wajah Allah. Kapan kita melihat wajah Allah? Ya, ini ada hadis dari Rasulullah SAW dari riwayat Tirmidzi. Fa'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Apa? Ketahuilah, kalian tidak akan melihat wajah Tuhan kalian sampai kalian nanti tamutu, meninggal. Hadis ini didukung oleh hadis Bukhari. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadza. Yang dimaksud hadza yaitu kalian akan melihat wajah Tuhan kalian, wajah Allah, sebagaimana kalian melihat nanti seperti melihat qamar. Qamar itu apa? Bulan. Kapan itu? Nanti saat kita di surga. Ini hadis riwayat Bukhari. Sedikit berkaitan dengan Imam Bukhari, Allah sedikit hanya menyampaikan saja. Bukan saya dalam keadaan ingin hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah. 3 pekan yang lalu saya berpulang dari Uzbekistan. Tujuan utama saya ingin membuktikan jawaban dari Kiai Google atau bacaan-bacaan saya. Ternyata saya pertama terkaget-kaget saat saya mencoba meneliti siapa duluan lahir, imam mazhab termasuk Imam Syafi'i atau Imam Bukhari. Kenapa patokannya Imam Bukhari, Ustaz Ahmad? Karena Imam Bukhari itu perawi hadis tertua, setuju? Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Imam Abu Daud itu di bawahnya lagi, lebih junior. Oke. Pertanyaan saya dulu sebelum saya jawab. Menurut Bapak Ibu, Jamaah Masjid Al-Falah, berdasarkan pemahaman Bapak Ibu atau keyakinan Bapak Ibu, siapa duluan lahir, Imam Mazhab atau Imam Bukhari? Ada yang bisa jawab? Pak, ada yang bisa jawab? Gimana? Ada yang pernah baca? Nggak ada keinginan tahu nih. Ya. Kenapa Imam Mazhab mengatakan iza sahal hadis fahuwa mazhabi? Kalau ketemu hadis sahih itulah mazhab kami.
Kenapa Imam Mazhab mengatakan dalam seluruh kitab-kitab mereka, kalau pendapat kami bertentangan Quran dan hadis sahih, tinggalkan pendapat kami. Quran dan hadis sahih itulah mazhab kami. Kenapa? Terjawab Bapak Ibu. Nanti kalau nggak percaya dengan ucapan saya, diserahkan datang Uzbekistan. Kalau Allah saya ke Bukhara. Bukhara itu tempat lahirnya Imam Bukhari. Kemudian kami ke Samarkand. Samarkand itu tempat Imam Bukhari dimakamkan. Yang hari ini masjidnya sedang direnovasi besar-besaran. Saran saya mau ke Uzbekistan tahun depan bulan April, kata peresmian masjid yang sedang direnovasi besar-besaran. Terjawab ternyata Imam Bukhari itu bermadzhab Syafi'i. Kalau bermadzhab Syafi'i berarti maknanya apa? Siapa duluan lahir, Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Imam Syafi'i. Berarti benar bahasa Google. Coba cek. Tanya mas, adik-adik, siapa duluan lahir, Imam Mazhab atau Imam Bukhari? Coba. Ya. Jadi ini yang sering dibahasakan orang. Kenapa para imam mengatakan kalau pendapat kami bertentangan Quran hadis dan tinggal pendapat kami? Ada kelompok mengatakan Imam Mazhab tawadhu, nggak mau sombong mereka. Padahal memang Imam Mazhab duluan lahir. Berarti maknanya apa? Karena Imam Bukhari belum lahir, hadis sudah terkumpul atau masih berserakan? Di sini mungkin terjawab. Menurut Imam Syafi'i, wanita bersafar, bermahram sesama wanita itu boleh. Dan ini dipakai oleh Kementerian Agama. Masih ingat nggak? Wanita yang nggak punya mahram kan bermahram pada suami temannya biasa. Ya masih ingat ya? Karena Imam Syafi'i berpendapat sesama wanita boleh bermahram. Saudi sebelum dicabut tentang tidak perlunya mahram, dulu Saudi wanita di bawah 50 tahun harus ada mahram. Mulai kebijakan baru ini, wanita yang ke sana tidak perlu ada mahram. Apalagi visanya Saudi sudah bisa apa? Turis. Karena Saudi akan membuka diri seperti Dubai. Makanya ada visa turis berlaku 3 bulan, bahkan saya dengar 6 bulan. Kita bebas kemanapun. Tapi begitu keluar hangus visa itu. Bahkan kalau pakai Saudi Airlines, ya itu kita dapat visa 4 hari gratis. Jadi pakai Saudi dapat visa 4 hari, 1 pulang lagi. Itu Saudi Airlines memperlakukan visa gratis hanya 4 hari. Nah sekarang pernah dengar hadis Rasulullah SAW, la tusafirul mar'ah ila alladhi mahram. Tidak boleh seorang wanita bersafar tanpa mahramnya. Pernah dengar nggak hadis? Siapa yang pernah dengar hadis ini? Kajian ini? Tidak boleh seorang wanita bersafar tanpa mahram. Pernah dengar? Pernah ya? Nah, pertanyaan. Imam Syafi'i mengatakan bolehnya wanita bermahram sama wanita. Sedangkan hadis ini mengatakan tidak boleh seorang wanita bersafar tanpa mahramnya. Berarti apa? Mari kita ikuti pendapat Imam Syafi'i atau hadis ini? Bisa jadi Imam Syafi'i berfatwa saat itu belum beliau temukan hadis ini. Saya dipahami. Contoh yang paling mudah lagi. Menurut Imam Syafi'i, bersentuhan suami istri ser kagak ser batal nggak wudu? Batal. Kalau pendapat Imam Syafi'i kita bawa saat kita umroh bersama istri atau haji bersama istri, kira-kira tawaf kita kelar atau enggak? Jangankan dengan istri sendiri, dengan istri orang pun bersentuhan. Maka pendapat Imam Syafi'i paling lemah. Kenapa? Ada hadis sahih dari Aisyah. Karena Rasulullah SAW yuqabbiluni inda sholat. Bahwasanya Rasulullah SAW mencium kening aku setiap beliau hendak sholat. Suami cium kening istri itu sengaja atau tidak sengaja? Sengaja banget cari kening. Maka tidak batal. Ya. Gurunya Imam Malik mengatakan kapan laki-laki bersentuhan istrinya batal? Kalau menimbulkan syahwat, ada sernya. Tapi Imam Hanafi lain lagi, itulah fikih. Imam Hanafi musar kagak ser nggak batal. Yang jadi masalah di negeri ini menarik. Saya pernah jadi narasumber manasik haji. Saya terakhir sebagai penutup berarti melengkapi kajian Ustadz pertama. Ustadz pertama ini menyampaikan begini depan jamaah. Karena kita Bapak Ibu bermadzhab Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan suami istri batal wudu, maka kita harus pindah mazhab. Pindah mazhabnya nggak masalah, Pak Doni, ya kan Pak Doni.
Yang bermasalah ucapan beliau berikutnya, karena kita pindah mazhab, nanti selesai kajian ini, semua bapak ibu kami harapkan berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, niatnya sholat taubat. Nah, pindah mazhab suruh sholat taubat. Nah ini jadi masalah. Ya ini kan fatwa sesat. Ya itu contoh. Gara-gara pindah mazhab suruh sholat taubat, dianggap pindah mazhab itu dosa besar. Nah ini yang keliru. Ya. Jadi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan Imam Bukhari tadi. Pelajaran berikutnya, jangan mudah mempercayai hal-hal yang gaib. Karena hakikatnya Allah sudah ingatkan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Enggak ada seorang pun yang tahu akan hari esok. Semua berarti ramal. Ramal itu syirik tidak? Berarti percaya tukang ramal. Apa kata Rasulullah SAW? Mendatangi orang pintar. Dan riwayat Bukhari yang lain, itu 40 hari amal ibadah kita tertolak. Baru datang doang. Kalau mempercayainya, dia telah berdusta atas nama Muhammad SAW. Hati-hati. Jangan kita terpesona, Ustaz ini orang soleh, kelihatannya orang pintar Ustaz. Tai lalat saya di mana tahu dia. Nah, belum saya ngomong udah tahu dia apa yang mau saya sampaikan. Ini hati-hati Bang. Karena dia telah menyebarkan dusta. Kalau kita mempercayai tadi apa? Kita telah berdusta atas nama Rasulullah SAW dan kita tidak diterima amal ibadah. Berikutnya pelajarannya adalah yang bisa kita pahami bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan seluruh risalah dari Allah. Tidak ada satupun yang beliau sembunyikan. Tidak ada satupun yang beliau tambah-tambah. Tidak ada satupun syariat ini Rasulullah SAW kurangi karena kepentingan beliau. Padahal Allah sudah ingatkan dari surah Al-Haqqah, surat 69 ayat 44 sampai dengan 47. Dan Allah sudah gambarkan tentang siapa sosok Muhammad. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua ucapan Nabi kita Muhammad SAW semua bimbingan wahyu dari Allah. Jadi keliru besar. Hari ini orang berani mengatakan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW banyak kurangnya. Salah satu kekurangannya tidak mengadopsi budaya Nusantara. Maka muncullah Islam. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu tadi, tawaf dia baca Pancasila, saat sa'i dia baca Salawat Jokowiyah. Ramadan kemarin saya nggak tahu apakah Pak Zul ketemu, ada kelompok jamaah kita Salawat Badar teriak-teriak di tempat sa'i pakai toa, mengganggu orang. Salatullah, coba. Pada saat itu kan ada zikir-zikir patron. Khudhu anni manasikakum. Bermanasiklah hajiku sebagaimana manasik bermanasik hajimu sebagaimana manasik hajiku, kata Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa beramal tidak ada contoh dariku maka akan tertolak. Itu contohnya. Nah ini pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari hadis 111. Saya lanjutkan sedikit hadis 112 karena masih ada korelasinya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zam. Barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad SAW melihat Tuhannya, dia telah melakukan dusta besar. Faqad a'zam. Walakin qarra'a Jibril fi suratihi wa khalquhu sada ma bainal ard. Ya. Apa kata Aisyah? Yang dilihat oleh Rasulullah SAW hakikatnya adalah malaikat Jibril. Yang bentuk rupa tubuhnya sada ma bainal ard. Itu menutupi langit bumi. Tubuh malaikat Jibril sebesar itu. Bahkan dalam riwayat Bukhari yang ini digambarkan oleh Rasulullah SAW, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayap malaikat Jibril itu untuk ufuk barat, ufuk timur. Kalau makhluk ciptaan Allah sebesar itu, bagaimana dengan Allah? Pasti lebih besar dan maha mulia. Malaikat Jibril Allah ciptakan sebesar. Maka sungguh benar-benar kebodohan yang nyata orang berani mengecilkan tentang Allah. Orang yang jauh dengan Allah
orang yang meremehkan kebesaran Allah, orang yang lebih menyembah manusia demi jabatan dibanding dia membesarkan Allah, sang pemilik hidup dan kehidupan. Hati-hati dengan asobiah, fanatisme. Hati-hati dengan taklid buta, karena bisa menjurus kepada kesyirikan. Kenapa? Karena pasti dalam pandangan orang-orang yang sudah taklid buta dan asobiah, syekhnya, mursyidnya, gurunya seolah lebih besar, lebih hebat, dan bisa jadi lebih hebat dibanding Allah. Apa yang terjadi? Tarekat Naksabandi, pimpinannya, penggagasnya adalah Syekh Naksabandi yang dimakamkan di Bukhara. Saya langsung ke makam beliau. Saudara-saudara kita, tarekat Naksabandi adalah pelancong turis terbanyak ke Uzbekistan, karena tujuan mereka ziarah kepada pimpinan mereka, Syekh Naksabandi. Saya foto Pak Zul, sengaja saya foto. Kok ketemu orang tarekat Naksabandi, saya ingin jelaskan siapa sosok pemimpin tarekat Naksabandi. Ternyata beliau pengamal sunnah, pembela sunnah. Di prasasti makamnya ada tulisan itu Pak, penolak bid'ah, waradul bid'ah. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara kita ini? Kesana tawasulah. Bahkan saat waktunya sholat tidak jauh dari mereka itu ada masjid. Menurut saya sholat maghrib isya, terlepas mereka bisa jamak takhir. Tapi kan alangkah eloknya mereka dahulukan dulu sholat. Tapi tetap mereka tidak bergeming di kuburan. Jadi banyak yang keliru. Sama kekeliruan mengaku bermazhab Imam Syafi'i. Siapa di antara kita atau ada nggak kajian di masjid-masjid kitabnya Imam Syafi'i bernama Al-Um, ada nggak kajian? Versi saya, karena saya punya 13 kitab Al-Um di rumah, satu jilid tebal segini-segini. Versi saya kok kitab itu kita bongkar, kita bahas, akan banyak terkaget-kaget. Mengaku mazhab Syafi'i ternyata banyak bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i. Contoh, Imam Syafi'i mengatakan zakat fitrah tidak boleh dengan uang. Yang bayar zakat fitrah dengan uang tidak sah. Imam mana, mazhab mana yang boleh dengan zakat fitrah dengan uang? Imam Hanafi. Imam Syafi'i mengatakan tidak sah. Padahal selama ini pakai uang bermazhab Syafi'i atau tidak? Yang paling parah dalam sebuah diskusi grupnya MUI, memang Imam Syafi'i melarang Ustaz, tapi ada kiai Bangkalan yang membolehkan zakat fitrah dengan uang. Pakai kiai Bangkalan sekarang. Nah, jadi gimana saya diskusi? Ya, Pak.
Ya sedikit. Ada satu ayat ini yang menjadi sering perdebatan tentang Allah turunkan satu ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, bahwa sesungguhnya dia Muhammad melihat Tuhannya pada peristiwa yang lain. Aisyah saat mendengar ayat ini turun bertanya pada suaminya langsung, adalah Rasulullah SAW, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhan kamu ya Rasulullah? Dengarkan jawaban Rasulullah SAW dan riwayat Muslim, ya. Faqala innama Jibril, innama Jibril. Jadi ayat walaqad ra'ahu yang dilihat oleh Rasulullah SAW bukan Allah, tapi siapa? Jibril. Jelas hadis. Yang nanya siapa? Aisyah. Berkaitan dengan ayat ini tadi. Berikutnya lagi kita lihat. Ini ada hadis dari Muslim lagi dari Abu Dzar, seorang sahabat. Abu Dzar nanya pada Rasulullah SAW, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Tuhan kamu ya Rasulullah? Qala nur anna arahu. Allah itu saat aku ingin lihatnya ditutupi cahaya yang sangat terang benderang. Bagaimana aku bisa melihat? Semakin jelas bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melihat wajah Allah. Kapan kita lihat wajah Allah? Nanti saat di hari kiamat. Saat kita dengan amal kita dimasukkan Allah ke surga, saat itu kita bisa melihat wajah Allah yang digambarkan tadi bagaimana? Seperti kita melihat bulan, berarti sangat terang benar, jelas. Ini yang bisa saya sampaikan, dua hadis ini di hadis 111 dan 112. Yang mau bertanya kita ada waktu. Ada yang bertanyakan? Tidak ada ya. Yang terakhir, faidahnya betapa dahsyatnya sosok malaikat Jibril. Tubuhnya saja sudah menutupi langit bumi. Sayapnya saja menutupi ufuk barat, ufuk timur. Kira-kira tangannya sebesar apa ya? Ya. Dan sungguh keliru yang mengatakan karena malaikat Jibril sudah tidak turunkan wahyu, berarti malaikat Jibril sudah cuti selamanya, nggak punya tugas. Ya, demikian pemahaman. Wallahu a'lam bishawab. Alladzina yu'minuna bil ghaib, tugas kita mengimani hal-hal yang gaib. Jumlah malaikat tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Maka kita imani malaikat ini adalah punya tugas masing-masing sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup karena tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan saya, kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.